Selamat siang, Shalom. Perkenalkan, nama saya Mece Afia Lewaka Besi, NIM 2005-93011. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, menurut Anda apa hakikat dan tujuan utama pembelajaran IPS di sekolah dasar, dan berikan contoh bagaimana tujuan tersebut diwujudkan dalam kegiatan pelajaran siswa di kelas. Menurut saya, meningkatkan kesadaran akan keberagaman dan toleransi siswa. Jadi, siswa diperkenalkan untuk mengenal budaya, suku dan bangsa, agama, untuk menumbuhkan rasa saling menghargai dan menghormati perbedaan. Contohnya, siswa dapat melakukan kegiatan simulasi tentang kehidupan masyarakat dan berdiskusi tentang pentingnya toleransi. Yang kedua, jelaskan ruang lingkup materi PS di SD serta peran dan fungsi mata pelajaran ini dalam membantu siswa memahami lingkungan sosialnya. Berikan contoh konkret yang bisa dilakukan guru untuk menumbuhkan kesadaran sosial siswa. Jadi di sini menurut saya di sini ada 3 contoh, yaitu 1. Geografi, memahami lingkungan sekitar peta dan global. Yang kedua, sejarah, memahami peristiwa masa lalu, tokoh sejarah dan nilai-nilai leluhur bangsa. Yang ketiga, sosiologi, memahami struktur sosial, interaksi sosial dan normal-normal sosial. Yang ketiga, bagaimana perkembangan kurikulum IPS di Indonesia dari masa ke masa mempengaruhi isi dan pendekatan pelajaran IPS di SD. Jelaskan secara singkat perubahan yang paling menonjol hingga kurikulum merdeka saat ini. Yang saya ambil adalah kurikulum merdeka pada saat ini. Jadi kurikulum merdeka pada saat ini berfokus pada perkembangan profil belajar, pelajaran dengan pendekatan pada keterampilan berpikir kritis dan kreatif di kolaboratif. Soal yang keempat, apa yang dimaksud dengan pendekatan tematik integratif dalam pembelajaran IPS di SD? Berikan contoh tema pembelajaran yang dapat mengintegrasikan konsep geografi, sejarah, dan ekonomi secara sederhana namun bermakna bagi siswa. Yang saya ambil adalah konsep geografi, yaitu mengenal lingkungan sekitar, mengenal sumber daya alam, dan mengenal konsep lokasi dan distribusi. Soal yang kelima, apa yang Anda ketahui tentang teori Jean Piaget Veniglosi Brune? Menurut Anda, teori mana yang paling relevan diterapkan dalam pembelajaran IPS di SD? Jelaskan alasan Anda dan berikan contoh aktivitas pembelajaran yang mencerminkan teori tersebut. Jadi di sini saya ambil teori. Soal yang kelima, apa yang Anda ketahui tentang teori Jean Piaget Veniglosi Brune? Menurut Anda, teori mana yang paling reaktif diterapkan dalam pembelajaran IPS di SD? Jelaskan alasan Anda dan berikan contoh aktivitas pembelajaran yang mencerminkan teori tersebut. Jadi, menurut saya teori Piaget menemukan pada tahap perkembangan kognitif anak, yaitu 1. Tahap sensiomotor 0 sampai 2 tahun. Anak belajar melalui perkembangan fisik dan sensorik. 2. Tahap premonition, yaitu 2 tahun sampai 7 tahun. Anak mulai menggunakan simbol dan bahasa. 3. Kongrak operasional 7 sampai 12 tahun. Anak dapat berpikir logis dan memahami konsep konkret. Demikian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.